Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kali ini saya akan membawa kamu tentang satu topik ataupun satu persoalan yang sentiasa mungkin bermain di pikiran kita ataupun mungkin menjadi tanda tanya di dalam hati kita. Nah, persoalan seperti ini, mengapa kita harus berdoa? Saudara, mengapa kita harus berdoa? Sedangkan Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan tahu apa yang kita minta sebelum kita berdoa. Tapi sebelum itu saudara, mari kita berdoa dahulu. Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini ya Bapa, kami akan belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini ya Bapa menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami, dan menjadi motivasi bagi hidup kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, tetapi biarkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa terus menguasai kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, dan melindungi kami, mengurapi kami, memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Saudara, persoalan yang kita pikirkan yaitu mengapa kita harus berdoa. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, mengapakah kita harus berdoa? Kita berdoa karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus dan gereja yang mula-mula memberikan kita contoh untuk berdoa. Kita boleh perhatikan di Markus pasal pertama ayat 35, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, Yesus memandang doa sebagai sesuatu yang sangat penting. Maka itu saudara, kalau Yesus memandang doa itu sebagai sesuatu yang penting, maka kita juga harus berdoa sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan kita contoh berdoa. Dan yang ketiga saudara, mengapa kita harus berdoa? Nah, kita berdoa karena kita memiliki janji Tuhan bahwa doa kita tidak akan sia-sia. Doa kita akan didengarkan oleh Tuhan seturut kehendaknya. Kita boleh perhatikan di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 dan Matius 6 ayat 6, di mana kita memiliki janji Tuhan bahwa doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, yang seterusnya saudara, yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Saudara, berdoa adalah salah satu cara kita untuk kita keluar daripada masalah. Doa adalah salah satu cara kita untuk mengatasi apapun situasi yang sukar yang kita lalui dalam hidup kita. Nah, doa juga adalah cara kita untuk memutuskan suatu perkara dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, di samping itu, mengapa kita harus berdoa? Karena apabila kita berdoa, maka doa kita adalah untuk kita mendapatkan kekuatan bagi mengatasi setiap pencobaan-pencobaan yang kita lalui. Dan juga doa juga merupakan cara untuk kita menguatkan orang lain secara rohani. Dan ini dapat kita baca di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai yang ke-13, Matius 17 ayat 14 sampai 21, Matius 6 ayat 21, dan Efesus 6 ayat 18 sampai yang ke-19. Saudara, manakala yang kelima, mengapa kita harus berdoa? Sebab Tuhan berjanji Dia akan menunaikan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini kita boleh baca
di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai yang ke-15. Saudara, mengapa kita harus berdoa? Seringkali kita mendengarkan tentang bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan selain daripada itu, doa kita juga adalah kita berdoa untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, terutama kalau pada masa sekarang, cabaran utama kita sebagai orang-orang Kristen ataupun sebagai rakyat Malaysia adalah COVID-19. Saudara, ini sangat membimbangkan sebenarnya. Maka itu kita harus berkuat di dalam doa sambil bersandar penuh kepada Tuhan. Melalui doa kita yang tidak putus-putus kepada Tuhan. Untuk kita melepasi ataupun keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Semoga renungan kali ini memberkati Anda dan saya. Tuhan memberkati.